Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Malik Al-Adil Nuruddin Abdul Qasim Mahmud bin Imamuddin Zengki, juga dikenal dengan nama Nur ad-Din Nuraldin, adalah anggota dari dinasti Zengki yang menguasai Suriah dari tahun 1146 sampai tahun 1174. Ia dilahirkan pada Ahad 17 Syawal 511 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Februari tahun 1118, di mana ia adalah anak dari Zengis, seorang Atabek Aleppo dan Mosul. Ia bercita-cita untuk menyatukan pasukan Muslim dari Efrat sampai Mesir. Ia juga memimpin pasukannya melawan berbagai macam pasukan lain termasuk tentara salib. Nuruddin Mahmud Zengki adalah perintis pembebasan Al-Quds atau Yerusalem. Pada tahun 1169, Salahuddin diangkat menjadi seorang wazir atau konselor. Ketika Salahuddin sebagai panglima bala tentara Turki Saljuk di bawah Nuruddin Mahmud Zengki menguasai Mesir, dia secara resmi bertindak sebagai wakil dari Nuruddin penguasa Turki Saljuk di Irak dan Suriah. Yang sesuai dengan adat kebiasaan Muslim Sunni kala itu, ia tetap mengenal dan mendoakan khalifah umat Islam Sunni dari Abbasiyah. Salahuddin merevitalisasi perekonomian Mesir, mengorganisir ulang kekuatan militer, dan mengikuti nasihat ayahnya, menghindari konflik apapun dengan Nuruddin, tuannya yang resmi. Sesudah dia menjadi pemimpin asli Mesir, dia menunggu sampai kematian Nuruddin Zengki sebelum memulai beberapa tindakan militer yang serius, yaitu melawan para prajurit salib. Nuruddin Zengki memerintah wilayah Suriah Utara setelah ayahnya, Imanuddin Zengki, yang wafat pada tahun 1146. Usianya ketika itu 28 tahun. Ia memerintah wilayah itu dari kota Aleppo. Ketika kakaknya meninggal dunia pada tahun 1149, ia menggabungkan Mosul di Irak dalam wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1154, Damaskus, kota penting lainnya di Suriah, juga termasuk dalam wilayah pemerintahannya setelah melalui strategi yang cukup panjang. Pada akhir masa pemerintahnya, tepatnya pada tahun 1169, Syirkuh dan keponakannya Salahuddin yang bekerja di bawah pemerintahannya menambahkan Mesir ke dalam wilayah pemerintahan Nuruddin Zengki. Hal ini membuat kekuatan salib di Al-Quds terjepit di antara wilayah kepemimpinan Nuruddin Zengki. Hanya saja beliau meninggal dunia 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1174. Kepemimpinan atas wilayah-wilayah itu kemudian diteruskan oleh panglima andalan beliau, yakni Salahuddin Al-Ayyubi, yang juga memerintah dengan cara-cara Islami sehingga pada akhirnya berhasil membebaskan Al-Quds dari tangan pasukan salib pada tahun 1187. Nuruddin Zengki memiliki gaya militer yang khas. Ia tidak tergesa-gesa dalam menghadapi pasukan lawan. Kadang saat pasukannya berada di suatu daerah dan mendengar kedatangan pasukan musuh ke tempat itu, ia akan menarik pasukannya ke tempat lain. Tetapi ia melakukan hal itu untuk menyelidiki jumlah dan keadaan pasukan lawan, sambil terus melakukan pengintaian. Setelah musuh berangkat kembali dari tempat mereka, Nuruddin akan mengikuti dan menyergap mereka dengan tiba-tiba. Dengan cara ini, ia berhasil memenangkan banyak pertempuran dan mengurangi jumlah korban dari pasukan Muslim. Nuruddin Zengki memang meninggal dunia 13 tahun sebelum berhasil mewujudkan apa yang dicita-citakannya. Tetapi ia memainkan peranan yang sangat penting dalam memperbaiki keadaan masyarakat Muslim di Suriah yang sebelumnya sibuk dengan konflik internal dan perselisihan mazhab. Ia merupakan seorang sultan Turki di Suriah dan kemudian juga di Mosul, Irak, dan Mesir. Pemerintahannya tidak ditandai dengan adanya penaklukan spektakuler terhadap wilayah musuh, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih terhadap Konstantinopel atau Salahuddin Al-Ayyubi terhadap Al-Quds. Tetapi apa yang dilakukannya boleh jadi lebih penting. Ia menaklukkan dengan kesalehan dan nilai-nilai yang agung dari Tuhannya. Kekuatan militernya tidak dilengkapi dengan persenjataan fisik yang hebat dan istimewa, tetapi ia memiliki senjata yang jauh lebih menggetarkan musuh-musuhnya, yaitu kekuatan doa dan pertolongan dari Yang Maha Penolong.